Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data yang bertemakan sistem kredit mobil. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya dan kelompok saya. Saya Muhammad Jidan Yuda Saputra. Saya Fajar Rizky Gunawan. Saya Yaya Arif Mustafa. Saya Andrian Reno Atala. Saya Bariza Valero. Dan baik, bab 1 akan dijelaskan oleh saya. Kita mulai di bab 1, pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, kebutuhan akan teknologi sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada suatu lembaga, instansi, atau organisasi. Salah satunya contoh adalah sistem kredit mobil, sehingga meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Lanjut, rumusan masalah. Dari uraian yang sebelumnya, maka akan kami ambil permasalahan pokok yang dibahas dalam masalah ini, yaitu 1. Bagaimana merancang struktur dan sistem database pada sistem kredit mobil. Kedua, bagaimana bentuk IRD dari database kredit mobil. Ketiga, bagaimana bentuk LRS database kredit mobil. Dan keempat, apa saja spesifikasi file yang digunakan dalam penyusunan MySQL. Dan yang terakhir, bagaimana membuat program pengajian di SQL di command prompt. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup dari presentasi ini, yaitu batasan masalah dalam masalah ini sebagai berikut. 1. Pembuatan IRD. 2. Pembuatan LRS. Ketiga, penggunaan perintah SQL. Dan yang terakhir, untuk bab 1 ini, tujuan batasan masalah dalam ini sebagai berikut. 1. Pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi basis data. 2. Mahasiswa dapat memahami dan mampu merancang IRD dan LRS sistem basis data. Dan yang terakhir, 3. Bagaimana mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat program atau tool SQL. Baik, untuk bab 2, pembahasan akan dilanjutkan oleh saya. Entity Relationship Diagram atau yang bisa disebut IRD. Model Entity Relationship dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakaian dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antara entity-entity yang disebut relationship. Pada model ER, data yang ada di dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram. Entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data berbentuk persegi. Berikut adalah entitas: kredit mobil, dealer mobil, kredit mobil, pelanggan, pembayaran kredit, dan transaksi kredit. Atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. Dealer. Ada kode dealer, nama dealer, nomor tel, dan kota. Untuk dealer mobil, ada kode dealer dan ID mobil. Untuk kredit, ada kode kredit, DP, angsuran, dan ID mobil. Untuk mobil, ada ID mobil, nama mobil, dan harga. Untuk pelanggan, nomor KTP, nomor pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Pembayaran kredit, ada nomor pembayaran, nomor transaksi, dan nomor transaksi kredit. Untuk transaksi kredit, ada nomor transaksi kredit, tanggal mulai kredit, tanggal jatuh tempo, dan nomor KTP, dan juga kode kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas berbentuk bola ketupat. Relasi yang digunakan adalah transaksi memiliki disediakan. Berikut adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas atau ERD pada proses kredit mobil. Selanjutnya ada relational struktur atau disingkat LRS.
Logical record struktur dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut adalah hasil pembuatan diagram antar entitas LRS pada proses kredit mobil. Baik, di bagian spesifikasi filenya, saya akan menjelaskan di bagian ini. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengelolaan proses sistem. Spesifikasi file yang digunakan dalam sistem kredit mobil ini adalah sebagai berikut, yaitu di dealer mobil, di table dealer, ada field, nama field kode dealer, nama dealer, nomor telepon, kota, tipenya INT, varchar INT, varchar, size-nya 3, 255, 15, 50, dan kode dealer itu primary key. Nah, di dalam kode dealer, di dalam field-nya ini ada record. Nah, record-nya itu di kode dealer ada 4, Jaya Abadi, nomor telepon, dan kota. Lalu di table kredit, itu ada field yang kode kredit dengan tipe yang integer, size-nya 3, primary key. Dan DP integer dengan size 50, angsuran integer dengan size 50, ID mobil integer dengan size 3, keterangan atau bagiannya itu for key. Dan di dalamnya itu ada record. Lalu di table pelanggan itu ada fieldnya itu nomor KTP dengan tipe integer, size-nya 20, dengan keterangan itu dia primary key. Nama pelanggan dengan tipe varchar, size-nya 255, jenis kelamin dengan tipe varchar, size-nya 50, nomor telepon tipenya integer dengan size 16, alamatnya tipenya varchar dengan size 50 yang di dalamnya ada isi recordnya. Lalu di table mobil itu ada field ID mobil dengan tipe integer, size-nya 3, keterangannya primary key. Lalu nama mobil dengan tipe varchar, size-nya 255, harganya dengan tipe integer, size-nya 50. Lalu di spesifikasi file yang kedua yaitu table dealer mobil dengan field kode dealer tipenya integer, size-nya 3 dengan keterangan for key yang pertama. Lalu yang field kedua ID mobil dengan tipe integer, size-nya 3 dengan keterangan for key kedua, lalu ada isi recordnya. Dan table pembayaran kredit dengan field nomor transaksi dengan tipe integer, size-nya 3 dengan keterangan primary key. Lalu yang kedua tanggal pembayaran dengan tipenya date dengan size-nya itu mengikuti date-nya. Nomor pembayaran dengan tipe integer, size-nya 16, yaitu keterangannya for key, dan berikut adalah recordnya. Lalu di table transaksi kredit, yaitu ada field nomor transaksi kredit dengan tipe integer, size-nya 3 dengan keterangan primary key. Lalu tanggal mulai kredit dengan tipe data, tanggal jatuh tempo dengan tipe data, lalu field name-nya atau nama fieldnya, nomor telepon, nomor KTP dengan tipe integer, size-nya 16 dengan keterangan for key yang pertama, lalu kode dealer dengan tipe integer, size-nya 3 dengan for key kedua, yaitu dan berikut adalah isi recordnya. Oke, untuk penggunaan perintah SQL saya akan menjelaskannya. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelumnya pada IRD dan NRS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan MySQL sebagai berikut. Jadi yang pertama, membuat database dulu dengan create nama database-nya. Nah, untuk buat table lah, karena di sini nggak kelihatan, jadi saya kasih contoh, jadi create table. Nah, nama table apa sama isi field-nya apa gitu. Oke. Ini sama table dealer, berarti kan isinya yang tadi dijelasin, ada kode dealer, nama dealer, varchar dan lain sebagainya. Table dealer mobil ada kode dealer, ID mobil, terus table kredit ada kode kredit, ada DP, angsuran dan lain-lain. Table mobil juga ada nama mobil, harga, dan ID mobil. Di table pelanggan juga sama, ada nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Nah, nomor KTP-nya itu primary key. Oke, next.
Nah, di sini masih sama. Nah, untuk nampilin daftar tabelnya kita pakai show table. Nah, itu kayak gitu bentukannya. Nah, untuk selanjutnya untuk struktur table. Jadi kita pakai dash, nama tabelnya apa. Ini dash dealer karena nama tabelnya dealer. Di situ ada kelihatan kan fieldnya apa, tipenya apa, primary key dan lain sebagainya. Jadi dealer mobil juga sama, ada kode dealer, tipenya integer 3 sama yang tadi sudah dijelasin oleh Yaya juga. Oke, selanjutnya next. Di tabel kredit juga sama, ada kode kredit, integer, size 3, DP, integer, size 50, angsuran, integer, 50 size-nya, ID mobil juga sama, integer, size 3, di tabel mobil juga sama, semua strukturnya sudah sesuai di sini. Oke, selanjutnya. Ini table transaksi kredit juga masih sama pakai DS. Isi data recordnya dia pakai insert itu nama tabelnya, misalkan insert into dealer dan lain sebagainya. Next. Di tabel pelanggan juga sama. Nah, untuk seleksi di sini kita pakai select dealer, terus nama field-fieldnya itu kita enter join. Oke, udah. Untuk penutup selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Wida Saputra. Silakan Zidan. Bab 3, penutup. Dengan adanya diagram yang penulis rancang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem kredit mobil telah memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada banyak orang yang sebelumnya tidak dapat memiliki kendaraan pribadi. Namun, dengan adanya tantangan yang perlu diatasi terkait dengan sistem kredit mobil, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah yang bertanggung jawab. Pendidikan keuangan yang lebih baik juga diperlukan sebagai calon pembeli mobil. Kesimpulannya, sistem kredit mobil memiliki manfaat dan tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan regulasi yang lebih baik, promosi mobilitas berkelanjutan, dan diverifikasi pemilihan mobilitas, kita dapat mencapai masa depan di mana mobilitas terjangkau dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dan semua orang. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.